Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang halal barokah. Juga ketika menemukan sebuah masalah, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga akan mendapatkan solusi yang terbaik. Itu doa saya ataupun harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya, karena memasuki pergantian bulan, yaitu eh, bisa dikatakan awal bulan September ya, kira-kira seperti itu ya. Dan ini akan saya mulai pertanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 4, artinya 3 hari ke depan. Kalau harinya saya mulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Terus masalah tema, kali ini saya akan mengambil suatu tema, keberuntungan apakah yang akan terjadi. Kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, keberuntungan apakah yang akan terjadi ya, memasuki bulan September ini. Tentunya seperti tema di 3 hari ke depannya. Kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Tetap ya, untuk informasi yang terakhir, apapun uploadan atau readingan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading, artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan bersifat luas, bersifat general, dan seperti itu ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Aminkan, kan ucapan adalah doa. Ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ya. Karena dengan konsul secara pribadi, saya tahu nama kalian dan sedikit info dari kalian, dan itulah yang akan saya fokus, yang akan saya tembak. Kalian akan mendapatkan suatu jawaban yang akurat. Kira-kira seperti itu ya, karena sudah banyak sekali. Alhamdulillah yang konsultasi selama ini, tembakan saya akurat, mengena ya. Oke ya sobat ya, next lanjut untuk zodiak selanjutnya setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat zodiaknya. Di sini ada zodiak Capricorn, artinya zodiak Capricorn akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke sobat ya, kita lihat untuk asmara dulu Capricorn 3 hari ke depan. Capricorn, untuk asmara kalian kartu utama muncul Queen of Pentacles, itu ada ratu duduk sedang melihat koin ya. Konfirmasi siapa kartu The Star, itu ada seorang menuang air ke dalam sungai, atasnya seperti ada lambang bintang besar. Ini kalau saya tangkap energi Capricorn ya tentang asmara, ini kelihatannya Capricorn adanya suatu renungan di sini gitu. Bisa menangkap energi kalian tuh terkadang, biarpun tidak sering ya, terkadang ini ya kalian merenung, kalian berpikir adanya suatu kefokusan bagaimana agar asmara bisa stabil ketika dihantam masalah, bisa dingin lagi, dan ketika tidak ada masalah kelihatannya kalian mau ingin lebih stabil lagi, mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan, suasana yang damai. Nah, itu yang sedang kalian jaga, yang sedang kalian pikirkan di sini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas di sini energi Capricorn kelihatannya sedang lagi berfokus dan lagi ingin menjaga suasana asmara jangan sampai terjadi suatu problem gitu loh. Terus dikonfirmasi sama kartu The Star, ini sama, dan kartu The Star ini melambangkan bahwa kalian itu adanya suatu keinginan yang kuat, adanya suatu harapan yang kuat agar bagaimana ya semungkin bisa mendapatkan suatu kestabilan. Itu yang sedang kalian harapkan di sini di kartu The Star. Nah, karena di sini kelihatannya ada suatu tanda-tanda bagus juga sih gitu loh. Akan ada suatu tanda-tanda baik untuk faktor asmara. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Untuk keuangan Capricorn di sini ada 5 tongkat saling menyerang. Ya. Konfirmasi sama kartu The Sun. Anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Ini kalau saya tangkap energi Capricorn tentang pekerjaan jelas ini ada 5 tongkat, artinya kelihatannya Capricorn sedang dibingungkan atau sedang disibukkan ya, ataupun sedang dibikin pusing ya. Karena kalau saya menangkap di sini energi kalian apa ya, adanya suatu gejolak di sini gitu. Mungkin susah mencapai target, susah mencapai harapan, apalagi keberhasilan, kesuksesan. Bisa saja ketika ketika itu akan kalian ambil ya, tiba-tiba mereset gitu loh, ibaratnya seperti itu. Jadi bisa saja sebentar lagi kalian menemui kesuksesan, menemui pencapaian target, tiba-tiba ada suatu problem yang menghantam. Jadi di sini terlihat adanya suatu situasi yang kurang menguntungkan sih di dalam pekerjaan kalian. Akhirnya banyak masalah, terasa stuck di sini gitu loh. Terus dikonfirmasi sama kartu The Sun, artinya apa? Artinya di sini kalian itu menginginkan ada suatu perkembangan gitu loh. Kalian menginginkan ada suatu perkembangan, kalian tidak mau stuck di sini, kalian maunya ada satu peningkatan ya. Cuman sayangnya kalian terhalang loh di kartu Five of Wands ataupun 5 tongkat di sini. Ini sebagai dinding penghalang gitu. Ada energi yang kurang baik di faktor pekerjaan, sehingga sehingga harapan kalian akan ada suatu perkembangan, peningkatan di sini akan kesulitan kalian gitu. Padahal kartu ini menunjukkan bagus loh kan, besan, artinya akan ada perkembangan. Berhubung kalian sudah di backup dulu di sini, sudah ditahan dulu, kelihatannya masih butuh proses lah. Untuk keuangan dulu, di sini ada 7 cup, seseorang sedang memandang cup di atas awan-awan di langit-langit kecil. Dikonfirmasi sama kartu Death ya, ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat ya itu ya. Ini kalau saya tangkap energinya bisa dikatakan untuk masalah keuangan sedikit rada sulit ya untuk Capricorn ya. Karena di sini adanya suatu harapan, terkadang adanya suatu harapan, terkadang adanya suatu lamunan ya, angan-angan di sini. Akan kestabilan, akan ada keuangan yang masuk. Contoh, ketika ada keuangan masuk, saya akan bisa membeli apa yang saya inginkan, saya bisa membayar apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya. Bahkan di sini saya menangkap akan adanya suatu pembelian barang itu loh. Nah, makanya di sini digambarkan adanya suatu godaan gitu. Maksudnya godaan itu ya itu tadi seperti yang saya katakan tadi. Tuh. Salah satunya ya akan ada suatu pembelian barang ketika memang ada keuangan yang masuk di sini. Jadi harapan yang kuat juga di sini. Cuman kalau bisa siapa? Ketika kalian ingin adanya suatu kestabilan ya jangan diangan-angan sobat. Harus dijalankan. Seperti itu ya. Karena jelas di sini adanya dead ya gitu. Kenapa saya tadi mengatakan di sini hanya sebatas banyak yang lamunan, yang renung gitu loh. Karena di sini ada kartu dead. Ini terbukti mengatakan bahwa di dalam ekonomi kalian atau finansial kalian atau keuangan kalian ini
apa ya, terjadi suatu energi yang berseberangan gitu. Ada suatu pengiriman black magic. Sehingga banyak stuck di sini keuangan kalian, banyak diam di sini, bahkan ada suatu penurunan, susah mendapatkan pemasukan, gitu loh. Saran saya apa? Ya kalian harus berani melangkah maju sobat, gitu loh. Harus berani melangkah maju. Jangan stuck, diam ataupun mundur, nanti kalian tambah kacau. Bagaimana caranya melangkah maju? Ya gini loh, semua masalah itu harus kalian sikapi dengan apa ya? Dengan dua titik gitu loh. Satu, ketika itu memang bisa diselesaikan secara pemikiran, secara akal bisa diterima, ya selesaikan secara pemikiran. Yang titik kedua, ketika masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan secara pemikiran, tidak logika, ya selesaikan dengan kepekaan rasa, kepekaan hati. Itu kalian akan menemukan sebuah kunci jawaban. Nah, perkara nanti hasil atau tidak, ya itu dipikir belakangan sobat. Karena di sini menjelaskan kartu detik ini kan ibaratnya kematian. Nah, ketika kalian ingin melangkah, ya jangan dipikirkan selesai atau tidaknya, menang atau ruginya, nantinya akan berhasil atau tidak, ya jangan seperti itu. Cuman kita harus optimis lah, bahwa ketika ada masalah, kita harus yakin bahwa ketika ada masalah, itu akan bisa terselesaikan ketika memang ada suatu penyelesaian. Ketika kalian diam kan, masalah itu kan nantinya akan bertambah. Itu yang saya maksud sobat ya. Jadi ini bisa dikatakan adanya suatu kejutan juga gitu loh. Bisa saja ini bisa-bisa kejutan ini akan baik sama kalian ya, artinya dadakan lah kira-kira seperti itu. Nah bisa saja ini artinya ada suatu kejutan, ada sesuatu dadakan yang itu akan merugikan kalian. Ini jelas kartu death, ada residual energi. Kalau dari kartu utama sih ini bisa dikatakan apa ya, ya masih 50-50 ketika saya mengatakan apakah akan ada suatu kerjikan yang masuk di sini 50-50. Cuman belum saya deteksi ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya sepertinya. Oke ya, kalau di faktor asmara keberuntungan yang akan berpihak sama kalian ataupun keberuntungan apa yang kalian dapatkan di faktor asmara kelihatannya oke lah, masih bagus ya untuk Capricorn ya. Akan ada suatu kestabilan meskipun tidak terlalu naik ya. Mungkin secara suasana ya tidak ada konflik gitu loh. Makanya terdeteksi bagus setelah saya terawang. Kalau untuk pekerjaan setelah saya terawang di sini kelihatannya Capricorn kesulitan ya untuk bisa mengembangkan seperti yang kalian inginkan di kartu desa. Di harapan kalian ini kelihatannya masih terpending gitu loh. Kalau bisa di netral ya untuk sahabat Capricorn ya gitu. Agar apa? Agar bisa terbuka kembali aura kalian, akan ada suatu jalan keluar gitu loh. Jadi kurang bagus ya, ada sedikit masalah ataupun konflik yang terjadi. Harap waspada untuk Capricorn. Secara keuangan ini hampir sama, terdeteksi 50-50 ya. Gitu loh. Kalau yang pekerjaan sih tidak terdeteksi 50-50, tapi persentase terbesar ini mengatakan apa ya, adanya suatu kekurang baikan gitu loh di dalam pekerjaan, ada konflik, ada masalah, kira-kira seperti itu. Nah beda kalau di keuangan ini terdeteksi kalian 50-50, 50% 50%, artinya bisa saja ini akan ada suatu perubahan yang tiba-tiba baik ya, kalian datang rezeki khususnya lebih besar ya, ada uangnya masuk, bisa saja seperti itu. Nah yang satu lagi bisa saja yang 50% lagi akan ada suatu apa, kesialan gitu loh, adanya suatu rasa kesialan, bisa saja cepat itu akan berubah sama kalian gitu, hingga kalian susah, kalian apa, bersedih, kan seperti itu. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sahabat Aries tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Dan tetap saya selalu mengatakan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beda dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat. Jadi secara penyampaian lah dalam arti seperti itu. Ini tetap karena kalian sendiri yang akan menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi tidak ada rasa saling menyalahkan, kan seperti itu ya, tidak ada paksaan. Nah di segmen terakhir saya sering mengatakan ketika kalian ada masalah jangan dibiarkan, apalagi sekalian menunggu sampai habis-habisan, jangan sampai seperti itu sobat, jangan sampai mengakar ya. Harus segera diperbaiki. Bagaimana caranya? Ya ada dua syarat.
pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya. Ketika kita tidak mengerti loh ya. Nah, ketika kita mengerti ya monggo welcome gitu loh. Kalian selesaikan, kalian netralkan. Yang tahu doanya ataupun tirakatnya, tata caranya, silakan dinetral sendiri tanpa minta bantuan. Nah, di sini yang saya maksudkan ketika kita kesulitan gitu loh, sobat. Apalagi tidak tahu cara penetralan, ya tanya sama orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kita bisa terbuka lagi, jadi kepositifan, kerezekian kita kan bisa lancar. Lebih-lebih akan bisa menekan suatu masalah yang tadinya mau masuk itu besar menjadi ringan. Karena energi kita lebih besar yang positif. Nah, beda lagi ketika energi dalam diri kita besar negatif apalagi plus tertutup, nah, makin kesulitan kalian sobat gitu. Makin kesulitan. Yang ada hanyalah kesialan ya, keterprosokan. Kira-kira seperti itu. Suatu keminusan di sini. Nah, karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Lebih-lebih sudah merasakan dan mengetahui. Tapi dibiarkan saja ya akan menggerogoti hidupnya sendiri, susah nanti. Gitu. Nah, seperti itu ya. Karena jelas sekali lagi nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah otomatis ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Mungkin itu dulu yang dari saya. Kabulkan tetap semangat. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.